Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau belajar di kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Bapak Ibu, apa yang ditulis Petrus ini pada masa tuanya, ini berbeda dengan kehidupan Petrus pada waktu masih dia muda. Waktu Petrus masih muda dipenuhi hawa nafsu, keinginan, ego, sombongnya bukan main. Bahkan dia ngomong gede. Semua orang boleh meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ternyata setelah dia ngomong begitu, dia mengkhianatin Yesus. Dia menyangkalin Yesus sampai diingatkan oleh ayam yang berkokok. Petrus waktu masa muda dan Petrus pada waktu sudah tua, sudah memiliki perjalanan pengalaman dengan Kristus, berbeda sikapnya. Hatinya berbeda, tindakannya berbeda. Hari ini, kalau hari ini kita masih baru kenal Tuhan, terus kejar pertumbuhan ke arah Kristus. Semakin kau dewasa, semakin kau kenal Tuhan, semakin kau memiliki perjalanan hidup bersama Tuhan, harusnya hidupmu semakin hari semakin menuju diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Semakin bisa menguasai diri, semakin bisa menaklukkan diri kepada Tuhan, dan kita menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang baru kenal Tuhan dengan orang yang sudah mengalami perjalanan dengan Tuhan itu berbeda. Kelihatannya sama. Ada orang yang baru bertobat merasa tahu semuanya, merasa paling setia, merasa paling benar, menjadi pembelanya Yesus. Semuanya dihajar sampai hamba imam besar pun dipotong telinganya. Itu Petrus pada waktu muda. Egonya luar biasa. Bahkan ini orang dapat pewahyuan yang luar biasa loh. Orang lain tidak dapat pewahyuan. Ini orang dapat pewahyuan, tetapi hatinya belum teruji. Perbuatannya belum teruji. Karakternya belum teruji. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin Tuhan bawa kita ke dalam banyak hal yang membuat kita dewasa, mengenalin diri kita sendiri, semakin bisa menguasai diri dengan baik. Bapak Ibu, kita akan buka di 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga, mulai ayat yang kedua, yaitu orang-orang dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitania, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh-Nya supaya taat kepada Yesus Kristus Tuhan. Hidup kita harus taat kepada Yesus Kristus Tuhan. Taat kepada Yesus itu seperti apa? Jalani kebenaran. Hidup dalam kebenaran karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yang harusnya kita ini dibinasakan karena kasih karunia Bapak, Ibu, dan saya menerima keselamatan. Nah, setelah kita terima keselamatan, kita mau berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Kita lihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Setelah kita mengalami kelahiran baru, hidup kita itu penuh pengharapan. Apa? Hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Nah, selama kita hidup di dalam dunia ini menuju pengharapan yang pasti, hidup kekal bersama-sama Tuhan. Di ayat yang keempatnya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat lalu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita ini sedang menantikan, ngantri suatu hari ketemu Tuhan dan hidup di dalam kekekalan di surga. Memerintah bersama Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, selama perjalanan kita setelah diselamatkan, setelah mengalami kelahiran baru, sampai kita menikmati pengharapan yang kekal, hidup di dalam langit baru dan bumi baru itu, Tuhan pelihara kita. Sampai akhir zaman Tuhan berikan Roh-Nya supaya kita berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan dalam ketepatan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai setelah kita diselamatkan, kita memilih melakukan dosa dan pelanggaran, ujungnya kita menjadi orang yang dibinasakan. Di ayat yang keempat, untuk menerima sesuatu bagian tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu
Kita dipelihara Allah karena iman kita ngikutin firman, kita jalan dalam kebenaran. Sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, sampai kita didapati menjadi orang yang sampai garis akhir menyenangkan hati Tuhan, dan kita masuk dalam kekekalan. Hari ini selama kita tinggal di bumi ini, masih nginjek bumi, masih pakai tubuh daging ini, yang masih suka makan bakmi dan lain sebagainya, artinya kita masih pakai tubuh daging ini. Kita disuruh bergembira, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kalau hari ini kita ngadapin masalah, tekanan, himpitan, persoalan, enjoy aja. Itu diizinkan Tuhan. Maksudnya ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita ngadapin selama tinggal di bumi ini, selama pakai tubuh daging ini, akan ngadapin banyak pencobaan. Ngadapin banyak hal yang terus mencobain kita untuk menyeret kita hidup di dalam dosa. Ada orang yang tidak bisa menguasain hawa nafsunya, dikuasain egonya, dikuasain nafsu seksnya, sehingga dia memilih hidup di dalam kehidupan yang free sex. Kalau kita bisa mengendalikan diri, kita tahan uji dengan semua godaan itu. Ada godaan masing-masing setiap orang beda-beda, karena kelemahan setiap orang berbeda-beda. Kelemahan itu seringkali digoda oleh setan, tujuannya untuk diseret jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita nih terbukti kita bisa menang, kita ngalami kemenangan, iman kita teruji, kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan dapat kemuliaan waktu Yesus menyatakan dirinya kelak nanti. Tapi banyak orang nggak bisa menguasain diri, menaklukkan diri kepada Tuhan. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Makanya setiap orang itu punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Kelemahan itu yang harusnya kita sadarin. Kita serahkan sama Tuhan. Jangan sampai ketika kelemahan itu dapat pencobaan, akhirnya jatuh. Kita akan lihat di ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan iman kita? Keselamatan jiwa kita. Kenapa kok kita hari ini hidup berjalan dengan Tuhan, bergantung sama Tuhan? Tujuan akhirnya jiwa kita ngalami keselamatan. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kemauanmu itu diselamatkan sejalan dengan Tuhan. Kalau jiwa ini, Bapak Ibu, jiwa ini tidak takluk, tidak tunduk, tidak ngikutin kehendak Tuhan, ujungnya akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kelahiran baru, yang dilahirkan baru adalah manusia rohmu. Ketika engkau dilahirkan baru hari Minggu, karena ada kebaktian, mungkin datang kebaktian saya, dan engkau dijamah Tuhan, engkau ngambil keputusan untuk mengalami Tuhan, bertobat dan ikut Tuhan, karena engkau mengalami Tuhan secara pribadi, engkau mengalami kelahiran baru. Yang diperbarui adalah manusia rohmu. Tiba-tiba engkau mau terima Yesus dan dibaharui di dalam dirimu. Ketika engkau terima Yesus, kelihatannya semuanya jadi indah. Ngelihatan pohon-pohon di depan rumah yang biasanya kok jadi berbunga-bunga, kok kelihatan indah. Jalani hidup juga lebih enak. Semuanya terlihat luar biasa karena ngalamin kelahiran baru. Tetapi ketika engkau ngalami kelahiran baru, yang diperbarui adalah rohmu, manusia rohmu. Seperti di Yeskel 36 ayat 25-27. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Kenapa kok yang dilahirkan adalah manusia roh kita? Kenapa Tuhan berikan roh yang baru di dalam diri kita? Kalau kita di luar Tuhan, roh kita ini mati. Ketika kita mengalami kelahiran baru, Tuhan berikan roh baru. Roh yang baru, yang kudus, suci, tidak bercacat tadi, jadi tempat tinggalnya Tuhan. Di dalam hati kita. Di dalam manusia roh kita. Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, waktu kita mengalami kelahiran baru, roh ini yang diperbarui. Jadi tempat tinggalnya Tuhan. Makanya kalau ada Tuhan di dalam dirimu, kau mengalami kelahiran baru, ngelihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, jadi indah semuanya. Dulu ngelihat dunia ini sumpek,
karena rohmu mati. Kamu lihat dengan kacamata kematian, kacamata duniawi, kacamata setan. Setelah kita mengalami kelahiran baru, manusia roh kita diperbarui. Tetapi jiwamu yang kamu bertobat hari Minggu tadi belum diperbarui. Kamu hari Sabtunya baru mencuri, baru berzina, baru bohong. Masih keinget terus. Karena jiwa ini diperbaruinya hari ke sehari lewat kebenaran firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu lakukan hari ini, dengar firman, dengar pengajaran, dengar khotbah saya. Tiba-tiba engkau mengerti kebenaran, engkau bisa ngambil keputusan yang benar. Engkau jalan dengan Tuhan. Pikiranmu tadi, perasaanmu, kehendakmu, atau jiwamu perlahan-lahan diperbarui. Ini hari per hari. Makanya kita harus dengar firman. Kita harus bergaul dengan firman. Kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Pergaulan intim terus memperbarui kita nih. Semakin hari semakin selaras sejalan dengan Tuhan. Ujungnya apa? Kita mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Jiwa ini yang harus mengalami pemulihan, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau tidak, jiwamu binasa. Kemarin kita udah pelajari tentang neraka. Sekilas saya cari aja khotbahnya. Di neraka orang bisa merasakan, memiliki rasa haus, masih mengingat. Ini kan di area jiwa. Memiliki rasa panas, kepikiran. Artinya jiwa itu kalau nggak diselamatkan, jiwa itu ada di dalam kematian kekal dan penderitaan kekal di lautan api dan belerang. Hari ini kita belajar memperharui di area jiwa ini loh. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita sejalan dengan Tuhan. Amin. Ini yang seringkali kita ngalami penderitaan di bumi ini loh. Ketika kita ngikut Tuhan. Pikul salib sangkal diri itu bukan kau melarat menderita, kalau melarat itu suci, bukan. Pikul salib sangkal diri ketika dagingmu tidak selaras dengan Tuhan, tetapi engkau memilih ngambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman, dagingmu teriak. Ketika ada orang yang nyebelin, kamu ingin membalas, tapi kamu disuruh mengampuni. Ketika ada orang yang mengkhianati, kamu malah disuruh mendoakan, kan dagingmu dah enak. Ini yang perlu diselaraskan. Ketika kita lahir baru, roh kita yang baru, jiwa kita belum diperbaharui. Makanya perlu diperbarui hari demi hari dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semakin dewasa ke arah Yesus Kristus Tuhan. Makanya kita akan lihat di ayat selanjutnya. Kita akan lihat ayat yang ke-13. Kita lompat. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Akal budi, akal dan budi kita letaknya di mana? Di area pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu. Ini akal budi kita. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pengharapan kita sejalan dengan firman. Pikiran kita, kemauan kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Makanya di ayat yang ke-14-nya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turutin hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita disuruh pakai akal budi ini, menimbang, memikir, bertindak hati-hati, bersikap waspada. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh jiwa yang belum takluk kepada Kristus tadi yang nyeret ke dalam kebinasaan. Tapi justru jiwa kita ini takluk dan tunduk kepada manusia roh kita semakin hari diperbarui. Dan akhirnya kita nggak ngikutin hawa nafsu. Kita menjadi orang yang taat dan hidup takut akan Tuhan. Dan kita bisa menguasai diri begitu rupa pada waktu kebodohan. Pada waktu kebodohan, pada waktu apa? Pada waktu engkau dikuasain ego, hawa nafsu. Pada waktu pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kamu harus tetap menguasai diri. Berjalan setiap hari bersama Tuhan. Pada momen-momen daging rasanya teriak. Pingin marah, pingin balas dendam, pingin ngamuk rasanya. Pingin hidup dalam dosa, hidup dalam ketidaksucian. Itulah pada waktu kebodohan ketika engkau menaklukkan dirimu kepada Kristus, engkau ngalami kemenangan.
banyak orang gagal di area sini. Pada waktu hawa nafsunya tidak terkontrol dan kendalikan, tidak bisa ditaklukkan, akhirnya diikutin hawa nafsunya. Ujungnya apa? Jatuh di dalam dosa. Ada orang yang nggak bisa menguasai emosi dan amarahnya pada waktu dia mengalami persoalan, terjepit keadaan yang sulit. Dia tidak bisa menimbang dengan baik, akhirnya marah meledak. Banyak orang disakitin, dilukain, ketemu problem dan masalah. Hari ini kita harus belajar menaklukkan diri kita step by step kepada firman. Makanya kita harus hendaklah kamu hidup kudus, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Makanya kenapa kita memperbarui pikiran, perasaan kita, kehendak kita nih. Kalau roh kita sudah dikuduskan, disucikan, kita mengalami kelahiran baru, di area jiwa ini berjalan setiap hari, diperbarui terus, diperbarui terus, diperbarui terus. Kita menjadi orang yang kudus lama-lama. Pikiran, kemauan, kehendak kita ini sejalan dengan Tuhan. Kalau pikiran, kemauan sejalan dengan Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangkan, engkau menjadi orang yang hidup di dunia yang najis dan kotor ini, hidup dalam pergaulan dunia yang tidak benar ini, tapi kamu memiliki nilai kerajaan Allah yang berbeda. Hidup memiliki pengaruh. Kau melihat tetanggamu yang hidupnya ngawur, yang tidak kenal Tuhan, tapi karena engkau bisa mengendalikan dirimu, engkau hidup berbeda. Akhirnya apa? Orang bisa melihat terang kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang tidak bisa mengendalikan dirinya pada waktu kebodohan. Dikuasain emosi, dikuasain amarah. Saya pernah kasih perumpamaan seperti ini. Bapak Ibu bisa nonton di semua acara televisi di luar negeri itu ada namanya crime and investigation. Ketika mereka melakukan kejahatan karena dikuasain amarah dan emosi, dia membalas, bahkan dia menghilangkan nyawa orang. Apa yang terjadi? Akhirnya dia berurusan dengan hukum. Waktu diwawancarai, ketika dia mulai sadar diri, akhirnya dia menyesal. Bahkan ada beberapa orang di Indonesia ketika melakukan kejahatan itu tidak sadar, dikuasain marahnya begitu rupa. Ketika ditangkap polisi, diinterogasi, baru dia sadar. Oh iya, aku salah, ya aku menyesal. Karena pada waktu kebodohan yang datang tadi, yang hati kita nih rasanya tidak enak nih. Rasanya ketika pencobaan itu datang dan kita nggak bisa mengendalikan diri. Akal kita hilang, akal budi kita lenyap. Kita hanya dikuasai hawa nafsu kita. Kita memilih perbuatan-perbuatan jahat. Akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Justru ketika ada pencobaan di saat kelemahan, kita bisa menguasai diri dengan baik. Akal budi kita gunakan dengan tepat. Kita bisa berpikir, bertindak dengan hati-hati. Akhirnya kita tetap memilih hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus belajar setiap hari memperbaiki di area jiwa kita ini, menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita ngaku nyembah Tuhan, ngaku orang dilahirkan kembali, ya kita harus hidup kudus. Seperti Tuhan yang kudus, bagaimana mungkin Tuhan yang kudus tinggal dalam pribadi yang najis dan kotor? Bukankah Tuhan yang kudus dan suci tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis? Kalau kita tetap melakukan dosa dan tidak mau bertobat, engkau tetap memilih kehidupan yang berdosa. Tuhan yang Maha Kudus itu sebenarnya nggak mau meninggalkan kamu, tapi Dia tidak bisa bersatu dengan dosa lagi. Makanya seringkali orang kehilangan kemuliaan Tuhan karena dia memilih dosa. Seperti yang dilakukan oleh Simson, seperti yang dilakukan oleh Saul. Roh Kudus undur daripadanya dan akhirnya dirasukin roh jahat. Kenapa? Dia lebih mementingkan hidup di dalam kenajisan dan bukan hidup dalam kekudusan. Kita akan lihat di ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dengan tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan dari apa semua yang kita perbuat dan kita lakukan tanpa memandang muka. Saya akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang saya perbuat hari ini selama tinggal di bumi. Bapak Ibu pun juga sama. Mungkin yang muda-muda pun hari ini engkau berpikir bebas dari penghakiman, suatu hari pun engkau akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Engkau harus mempertanggungjawabkan semuanya. Dan Dia menghakimi tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Makanya selama kita tinggal di bumi ini, kita hidup takut akan Dia.
belajar bertindak hati-hati, bersikap hati-hati. Karena kita tahu, kita hari ini menjadi orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang pilihan Tuhan. Di ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu mewarisin dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita ditebus dari semua dosa, kejahatan kita dengan darah anak domba lah. Setelah engkau ditebus, engkau harus memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Di ayat yang kedua, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kebenaran. Setelah kita tahu kebenaran, kita benar-benar hidup dalam ketaatan. Setelah kita diselamatkan, kita nggak hidup sembarangan, tapi kita hidup dalam ketaatan, menyucikan diri kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dampaknya kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dampaknya hidup kita memiliki pengaruh, membuat orang ngalami Tuhan. Hari ini, kau beri pengaruh apa dengan orang-orang di sekitarmu? Gak jauh-jauh telah dengan tetanggamu. Coba, kamu beri pengaruh apa dengan istrimu? Dengan anak-anakmu? Beri contoh yang baik, kan? Kamu beri pengaruh dengan pasanganmu? Kamu beri pengaruh apa? Kalau engkau ngerti bagaimana engkau harus hidup kudus, hidup memperbarui di area jiwa ini, sampai kita disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, kita menyucikan diri, hidupmu, hidup dalam kebenaran, dan hidupmu menjadi dampak memberkatin banyak orang. Amin. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup kekal. Makanya setelah kita menerima benih yang ilahi itu, berjalan terus dalam kebenaran. Semakin engkau berjalan dalam kebenaran, semakin engkau diperbaharui menjadi dewasa di dalam Kristus. Semakin bertindak hati-hati, gak mau sembarangan, gak mau sembrono lagi. Bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Saya berdoa di area jiwamu terus diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau didapati menjadi orang yang dewasa rohani, memiliki akal budi, dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, hidupnya tidak berubah. Hidupnya kacau, perbuatannya najis dan kotor. Engkau dengar firman ini, engkau ambil keputusan. Kalau tidak, jiwamu akan binasa. Bapak Ibu, kita kan tidak pernah tahu selama kita tinggal di bumi ini, Tuhan mau panggil kapan. Makanya di ayat yang ke-17, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Takutnya bukan karena cemas bingung, takut akan Tuhan. Nih, kalau aku hidup hari ini dipanggil Tuhan, kira-kira Tuhan berkenan apa tidak? Kalau hari ini aku berjumpa Tuhan di alam kekekalan, kira-kira aku diterima Tuhan atau aku masuk di dalam kematian yang kekal? Kita hidup selama di bumi ini bertanggung jawab dengan semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Makanya kita pakai akal budi kita nih loh. Jangan hidup ngawang-ngawang di surga terus, tapi kamu setelah tinggal di bumi, kamu harus memilih hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian, dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau hari ini ngalami tekanan, himpitan, persoalan, jangan fokus di situ. Itu tidak kekal. Yang kita fokuskan pada kekekalan. Selama engkau jalan bersama Tuhan, engkau akan lihat banyak hal yang ilahi. Sekalipun engkau dalam pencobaan, Tuhan akan tetap memberikan kemenangan kau. Amin. Tujuan yang kita kejar adalah keselamatan jiwa kita. Di alam kekekalan, kita memerintah bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahal mulia. Dalam nama Yesus, kami materaikan firman ini dengan darah anak domba, nempel dalam hati kami. Terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Namun berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba sampaikan, Tuhan berkati. Pekerjaan bisu saya Tuhan berkati. Orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tair, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.
Percuma kalau kita datang ibadah ini kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekunomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana lambu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu.
We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemedem ya naramo, ikiri miana nanamo se, ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananalamore, bikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.